Dipanggilnya apa? Pram. Oh, Pram. Namanya Pram. Oh iya. Pram. Emang Pram doang satu kata ya? Ada nama panjang nggak sih? Pram gitu. Oh, enggak. Apa? Ya, kalau kan begitulah pokoknya. Bisa searching mah di Enggak gitu ya. Terus ngapain saya udah kata kemarin? Komunikasi. Ah, betul banget. Nah, komunikasi itu dibagi berapa ya, Kang? gimana? Berarti berkomunikasi dengan siapa tuh? Peran berkomunikasinya? Allah. Bukan. Tapi masih ada yang terjawab ya? Iya, Kalau saya beda. Oke guys, balik lagi di Podbem bersama kami dengan Neurotransmitter. Perkenalkan, gua Jay dari Fakultas Kedokteran Unjani 2022 dan gua nggak sendiri, gua ditemani oleh Gua Satria dari Fakultas Kedokteran Unjani tahun 2022 juga. Nah, gua juga nggak sendiri nih di sini, gua berdua bareng Jay. kita punya bintang tamu ya di sini ya. Iya. Bintang tamu dari Fakultas Kedokteran Unjani 2022 juga. Ini katanya sih lagi hype banget ya, lagi viral banget nih. Viral banget sih di Fakultas Kedokteran. Karena katanya ada yang IP-nya sampai berapa? 4,5 ya? Iya. Kelebihan. Kalau 4,5 itu IPK gua. Enggak usah itu, aduh malu. Jadi malu gua. Nah, tapi emang benar nih. Jadi kenapa kita mengundang mereka ke sini untuk sharing-sharing nih dengan tema kita apa nih? Tema kita apa hari ini? Tema kita sekarang AFK. Waduh, apa tuh? Keluar dari game apa gimana tuh? Itu all about fakultas kepusingan. Woi, all about fakultas ketiduran. Apa? Coba gini lanjutin. All about Belum. Ini emang bintang tamunya minta diusir lagi ya? Minta diusir ya? Jadi yang benar itu all about fakultas kepuyengan. Salah ya? Udah malah. Enggak, jadi yang benar tuh all about fakultas kedokteran. Jadi kita kali ini mau sharing-sharing nih, terutama buat teman-teman ataupun buat mahasiswa baru juga nih. Kebetulan kita ini lagi musim lagi juga kan? Iya, Musim lagi. Dikira Covid ya. Enggak, maksudnya lagi musim juga nih, mahasiswa baru yang baru masuk ke Fakultas Kedokteran Unjani nih. Jadi kita mau sharing-sharing nih gimana sih cara survive. Terus juga pokoknya dengan kepusingan dan kebingungan yang ada di FK Unjani. Gimana bisa bertahan hidup lah ya? Iya, benar banget. Yang mungkin ombang-ambing begini gitu. BTW Bandung lagi gelap banget ya? Ya, Betul. Bandung lagi gelap banget nih. Coba kalian bisa tebak nggak mata gue lagi apa ini? Lagi apa tuh? Lihat mana nih, lihat mana? Lihat kiri, kanan, atas, bawah atau buka? Lihat mana? Coba tebak. Buka. Depan. Belakang. Kanan, kiri. Kanan. Putih. Susah banget kan? Oh iya. Emang dia tuh kayak tukang pijet ya? Ini kayak tukang bus. Oh iya Udah, benar. dibuka aja biar cerah. Oke. Openingnya udahlah segitu aja, nggak usah panjang-panjang. Ya, Oh, ya. kita nggak usah panjang-panjang, kita langsung aja lah perkenalan sama anak-anak yang kita bawa hari ini. Ini kita kebetulan bawa dari mana tadi nemu ya? Ya nunggu di jalan Ya, tadi. kita bawa aja lah. Tarik aja kita bawa sini. Daripada gabut kan pinggir jalan. Oke, perkenalan dulu dong. Ya, perkenalkan gue dengan Pram, mahasiswa FK Unjani 2022. Dipanggilnya apa? Pram. Oh, Pram. Namanya Pram. Oh iya. Pram. Emang Pram doang satu kata ya? Ada nama panjang nggak sih? Pram gitu. Oh enggak. Apa? Gimana sih? Udah. Next. Oke. Selanjutnya aja. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Nadia Zalianti dari FK Unjani angkatan 2022. Oh jadi ini. Jadi ini yang suka jadi MC. Iya. Yang biasa di apa? Di sidang senat ya apa? Yang Sumdong. Tapi emang itu udah ada template-nya kalian. Iya. Emang dia tuh spesialis MC sih. Emang dia jago banget. kesayangan dokter. Wes, nggak boleh sebut nama. Nggak boleh sebut nama. Oh nggak apa-apa. Nggak apa lah, emang kenapa? Oke. Nih kita langsung lanjut tanya-tanya kali ya. Boleh. Nih kalau misalnya di Unjani ini belajarnya kayak gimana? Maksudnya sistem pembelajarannya tuh kayak gimana sih buat teman-teman yang nonton gitu? Oke. Siapa dulu nih? Oke siapa Oke. dulu? Gue dulu ya. Iya. Cowok dulu. Oke. Gentleman. Jadi gimana? Jangan nanya. Sistem pembelajaran di FK Unjani ini buat yang belum tahu, apalagi buat mahasiswa baru yang nonton video ini nih. Ya, jadi mungkin kalau di FK Unjani itu agak beda kali ya sama fakultas lain. Emang yakin? Oh iya, kalau fakultas lain. Ya. Jadi kalau kita tuh ada sistem, kita tuh ada blok sistem. Oh. Dimana biasanya di satu semester itu kan ada 3 blok.
Blok 1 tuh biasanya berapa? Sebulan ya? Iya. Biasanya Blok tuh 1 blok satu. tergantung. Ada- Nih saya mau menambahkan ya. Lebih tahu bosnya ya? Sistem blok tuh tergantung. Ada yang 4 minggu, ada yang 6 minggu, ada yang 8 minggu. Kayak gitu kan. Itu tahu? Ya kebetulan saya juga mahasiswa di UI ya. Cuman kebetulan saya kebagian mas aja hari ini. Ya, kalau kan begitulah pokoknya. Bisa setting lah di Enggak gitu ya. Terus ngapain saya berjalan Kita kemarin? pakai nonton juga. Ya. Pulang aja deh, apa kan? Emang paling kita tanya satu lagi kali ya. Satu lagi ini. Ambil aja dulu. Yang satu kayaknya disimpan yang buat bercandaan doang ya. Udah, kita tanya satu lagi. Gimana nih sistem pembelajaran di FK Ujan ini? Oke, jadi sistem pembelajaran di FK Ujan ini benar kata Kang Pram ada. Kahar. Oke. Mentang-mentang udah ada adik tingkat kali ya. Sistemnya itu ada blok ya. Jadi satu semester itu ada 3 blok, di mana satu blok pertama itu 6 minggu, 2 blok kedua itu ada 8 minggu, dan blok terakhir itu ada 4 minggu. Nah, jadi tiap satu semester itu ada OSC, juga ada OSOK-nya per bloknya. Ih, kayaknya teman-teman belum pada tahu ya OSC. Iya, belum tahu. Oke. Ntar tanya-tanya ada sesinya ya, Iya, sebenarnya. ada. Kita uliknya dari awal sampai yang tersulit. Boleh. Tapi udah kelihatan kan sekarang yang IPK-nya 4 siapa? Iya. Udah kelihatan kan ya? Ada siapa yang Udah kelihatan kan? Itu jelas gua. Jelas gua. Itu gua IPK 4,2. Kita denger si Nadia Zalanti ngomong tuh kita langsung pada diem ya, langsung Oh, iya. nonton video di kelas sih. Oh, iya. Ngomong tuh emang beda nih orang nih daripada sebelahnya ya. Sebelah kiri Nah, kan. tapi gimana nih untuk blok sistem ini kalau misalnya kita baru masuk nih, kalau aku mewakili para mahasiswa ya, emang yang terutama yang belum masuk FK Ujan ya, Iya. itu tuh kita masuk langsung belajar penyakit gitu-gitu apa gimana sih? Oh enggak, mungkin dari aku dulu ya Kang. Jadi Iya, teh. Lu jawab dulu. Iya, Kebetulan dia hadir buat kayak gitu. lu ada bagiannya sama ada bagian. Gimana? Jadi awal masuk itu kita nggak langsung ke penyakit. Jadi kita belajar basicnya dulu. Jadi blok 1 itu nanti ada keterampilan belajar, gimana cara kita buat survive di FK, buat kita nyaman di FK itu Oh, gimana. jadi cara belajar tuh diajarin. Diajarin, Kita ya. diajarin cara belajar. Diajarin juga. Kamu tahu nggak? Ah, enggak. Bolos ya, bolos, bolos. Enggak, paling Enggak, kita di sini nggak ada yang pernah bolos. IPK kita di atas 4 semua. amin. Back to topic. Oke, jadi kalau keterampilan belajar udah, kita kan dokter kan sosialisasi pada masyarakat ya. Iya, betul Nah, banget. di mana sosialisasi itu mengutamakan komunikasi. Betul banget. Nah, komunikasi itu di blok berapa ya, Kang? Gimana? Kita emang tepat banget nih undang Ram. Bengong. Tiba-tiba di Lu harus ready dong kalau tanya. Emang kebanyakan gimmick orang. komunikasi itu di blok 2. Akhirnya ya, bisa jawab. Blok 3 apa? Gimana? Blok 3 3 apa? biomedik dasar. Oh, biomedik dasar. Iya. Gimana tuh biomedik dasar tuh mau pelajarin apa? Biomedik dasar 1. Iya. Belajarnya. Iya. 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 Jadi buat pelajaran itu masih dasar-dasar sih kayak anatomi, fisiologi, gitu lah. Oke. Ada kesulitan nggak itu selama blok-blok awal tuh? Kalau blok awal, kalau dari gua lumayan sih, karena kan pasti adaptasi ya dari Oh iya, SMA. benar dari SMA ya. Masih adaptasi ya? Betul, adaptasi. Mungkin transisi ya. Betul, dari itu masa juga. SMA ke Apalagi, kuliah. apalagi. Enggak. Udah. Kayak gitu aja kayak gitu. Oke. Oke, gua ada pertanyaan tenang. Gua gak mati kutu. Semester 2, apakah kita udah masuk penyakit apa enggak nih? Apa masih biomedik? Sebenernya gua udah tahu sih jawabannya. Cuma gua pengen nanya aja gitu. Oke, semester 2 itu masih biomedik ya, Kang? Masih biomedik Ya. dasar. Jadinya kita tuh campur-campur gitu, masih belajarin basic-basicnya aja. Tapi udah Susah mulai sih. agak penyakit gitu ya? Iya, ada Oh, biomedik kayak tuh. patofisiologisnya. Oke. Oke. Nah, terus pembelajaran di FK tuh kayak gimana sih? Ada apa aja kayak praktikum atau apa gitu? Ada praktikum, Hmm. ada belajar biasa di kelas, terus kan kalau misalnya ulangan-ulangan gitu ada banyak ya, Kang? Iya. Itu mau dibahas sekarang atau gimana? Nanti dulu kita pembelajaran dulu ya. Oke. Ntar kaget loh mahasiswa tiba-tiba ujian. Kita tanya dulu pembelajaran ini kan pembelajaran tuh ada banyak ya kayak diskon. Nah, itu tuh kayak gimana sih? gitu ya, skill tutorial. Nah, ya gitu-gitunya. itu. Baik, Kang. Ramen. Apa Ada yang kampram ya? Kampram nih, gue pengen banget dia ngomong. Iya. Gue pengen banget dia ngomong. Dari dulu nih, Apa sistem nih? belajarnya kan ada diskel ya, ada diskel, ada ujian-ujian juga. Lu tanya dia yang jawab. Iya, aja. ya ada diskel gitu-gitu kan. Nah, lu
Lu belajarnya kayak gimana sih Kang? Ada apa aja gitu di situ? Kalau di Skull, Ya, dari yang mana dulu nih? Disco dulu. Enggak, sebutin dulu deh pembelajarannya ada apa aja di Skull. Ya, jadi kalau Ramen di gitu-gitu. kalau di FK tuh ada pertama ada di Skull, Diskusi apa? itu diskusi kelompok. diskusi kelompok. Terus Oh, ada tar dulu sabar. Ada. Tar dulu. Tar. Itu jangan ada barang yang gampang pecah, tapi kita jalu sama dia. Ada diskusi Dilempar. kelompok, ada praktikum, terus juga ada keterampilan medik. Itu keterampilan medik apa tuh? Keterampilan medik Sama dulu kan kata disebut. Oh iya, sorry. Jangan gua aja jangan. Lanjut. Waktu dan tempat dipersilakan. Dari keterampilan medik, selanjutnya apa? apa gimana? Habis keterampilan medik apa? Ya terus juga ada pembelajaran di kelas biasa. Nah, pembelajaran kelas itu apa? Ya kelas biasa. Ada. Kamu bisa kan nanya kelas? Mahasiswa. Ngeselin. Terus habis itu? Udah. Oh, udah. Oke. Nah, dari yang akang sebutin itu tadi, itu tuh apa sih? Disco tuh apa contohnya lah? Jelasin lah semua pembelajarannya Oke. biar teman-teman adik-adik kita tercinta yang baru masuk FK tuh tahu Ya, gitu tahu kayak gitu. gimana. Ya. Enggak cuman yang mau masuk FK juga jadi tahu gitu. Iya. Setelah nonton podcast dan buat sharing teman-teman juga selain diunjani gitu kan. Iya. Siapa tahu nonton podcast ini jadi Ya, tahu gimana. selagi sih. selain anak fakultas kedokteran juga Nah, mungkin pengen Maso, pindah. juga, Iya, Pak. boleh. Siapa aja lah yang Siapa nonton. aja boleh nonton. Yang penting punya kuota. Oke, boleh. Aku izin jelasin ya. Iya, boleh. Jadi Pakai izin lagi. jadi- Kelihatan kan anak mana? Kebiasa. Udah kebiasa. Jadi di sekolah itu kan benar tadi diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok itu tuh nanti kita kasih kasus atau dikasih skenario tentang baik itu FK ataupun masih blok-blok awal kayak keterampilan belajar teman kamu dikasih. Nah, itu nanti setelah ada kasus kita dikasih pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu tuh nggak pertanyaan yang satu kali jawab. Dia itu 3 kali. perlu diurain. Nah, Diurain, itu oh. nanti sumber belajarnya, sumber jawabannya tuh nggak dari Google. Jadi kita harus nyari. Nggak boleh ya, nggak boleh Iya, cari dari karena Google. Kita harus Kamu biasa searching dari Halodoc kan? Ah, enggak. Nggak boleh kalau di FK tuh kalau dari Halodoc. Maaf, emang. Bolehnya Halodeck. Sorry nih. Udah boleh. Lagi podcast aja. Nggak nyenggol siapapun ya. nggak nyenggol. Oke. Ini gimmick aja gitu. Lanjut. Oh iya, siap, Lanjut. cerita. Lanjut. Nah, Bun. dari diskel itu per blok itu naik ke atas tuh bakal lebih sulit ya pertanyaannya. Itu tuh per diskel itu kita ngelasain di ruang tutorial. Di mana ruang tutorial itu ada di bagian depan Unjani buat sekarang ya. Selanjutnya mungkin Kang Ram bisa jelasin yang Berapa orang sih di sekolah tuh? Oh Kalau di iya, sekolah berapa orang? oke. Di sekolah itu biasanya satu kelompok itu ada 11 atau 12 orang ya, mungkin 13 orang juga bisa. Oke. Nanti kita duduknya itu kayak ini ada meja besar, terus kita mengelilingin meja itu dan Oh benar-benar diskusi ya? Ya, kayak diskusi gitu ya. Iya, dan kalau misalnya kalian punya textbook ataupun e-book misalkan di bawah iPad itu, kalian boleh ngeluarin itu. Nah, dalam satu diskel atau dalam satu ruangan itu Ini kasihan dari tadi. Gak apa-apa, saya denger aja. difasilitasi Lanjutin aja sama Kang Pram oleh aja. satu dosen. Oke, Kang Pram bisa nggak? Selanjutnya Bingung praktikum kan? kali ya. Oh iya, Oke, boleh. boleh. Nah kalau praktikum tuh biasanya kita dibagi kelompok juga. Dalam satu angkatan tuh mungkin ada beberapa kelompok untuk kelompok praktikum. Nah terus kalau untuk pelaksanaannya mungkin praktikum anatomi kali ya contohnya. Iya, contoh. Nah ini buat saya yang paling menarik sih. Kenapa tuh? Menarik kenapa tuh? Menarik. Karena kalau Apaan anatomi tuh? tuh kita Salah. ngelihat langsung kadaver, jadi bisa. Kadaver itu apa sih kak? Kadaver tuh alat pembelajaran. Alat. Alat. Perlu dilanjutin ya. Alat pembelajaran dari makhluk hidup langsung, dimana ya kita bisa melihat. To the point aja kak. Jadi Yang makhluk hidup langsung. Iya, jadi ada mayat. Makhluk hidup atau mayat? Mayat. Mayat kan makhluk hidup bro. Enggak, ada. Orang hidup. Hah? Emang hidup? Iya lupa. Jadi makhluk mati. Gimana nih jadi lanjut gak? Ya lanjut. Jadi dari kadaver tuh kita bisa ngelihat nanti jantung tuh di mana, letaknya di mana. Terus kayak misalkan tulang rusuk itu ada berapa. Ya pokoknya hal-hal semacam itu. Terus biasa kalau dari praktikum tuh juga ada pretest atau post-test. Nah itu ya biasanya Iya. pretest post-test itu loh. Yang didengar-dengar bikin katanya kita bikin- deg-deg Itu ya, bener. Terus katanya kalau anatomi itu kalau misalnya kita nggak belajar lebih baik nggak ke lab anatomi katanya. Iya. Karena Kenapa tuh jelasin tuh kenapa kalau kita nggak belajar sebelumnya nggak boleh masuk lab anatomi tuh? ya karena kalau kita praktikum anatomi itu biasanya ada pretest. Nah, dimana kalau misalkan kita nggak melampaui nilai minimalnya, Iya. kita nggak boleh masuk. Jadi harus belajar lagi Ngulang di luar, berarti ya? ngulang lagi gitu. Oke.
Makanya jadi sebelum masuk ke lab anatomi itu harus belajar dulu ya, harus dipelajari dulu pelajarannya supaya bisa masuk gitu. Nah mungkin aku lanjutin ya. Oke, Tadi tuh boleh, silakan. kadaver itu mungkin guru besar kita buat pembelajaran di FK. Jadinya tuh setiap kita ngeliat kadaver ataupun menyentuhnya, kita harus ada attitude-nya, kita harus sopan, kita harus menghormati ibaratnya. Kita tuh nggak boleh sompral. Oke. Ya berarti habis tadi tuh ada tramet, satu pembelajaran Praktikum sama lab berarti. Nah, gue mau nanya dulu nih bentar. Oke, siap. Ada apa aja lab sama praktikum yang ada di FK Unjani? Nah, Pram yang jawab. Pram yang Ada apa jawab. aja nih? Pram aja, Maksudnya kan Pram. buat teman-teman yang belum tahu kan atau yang mau masuk FK kan biar jadi tahu gitu di kedokteran tuh belajar apa aja, labnya ada apa aja, praktikum apa aja. Lab ya? Iya. Apalagi. Tolong dibantu ya. Siap. Buat lab tuh ada lab anatomi. Iya. Kalau buat FK Unjani itu lab anatomi itu di Dustira. Iya, di rumah sakit Sampai ya. apa nih tempatnya? Oh. Kita tes ya hasil Hasil apa? apa? Ya, maksudnya Pembelajaran. hasil pembelajaran. Gimana? Ya, terus di Dustira, masih di rumah sakit Dustira nih juga ada lab patologi klinik. Patologi klinik itu Betul, ya. tentang darah-darah gitu. Betul. Iya. Berarti deketan ya Dustira sama Unjani ini. Iya. Dekat. Nah, kalau patologi klinik ini ada di atasnya Anatomi. ya, Oh, jadi di iya. lantai 2-nya. Oke. Iya. Terus ada lab apa lagi? Terus ada lab farmakologi. Farmakologi. Itu obat-obatan ya? Obat-obatan, iya. Terus setelah itu juga ada lab fisiologi, ada lab parasitologi, Oke. histologi. Oke. Apalagi ayo. Oke. Nah, yang ada Patologi anatomi. Iya, Fisiologi udah belum? Udah. Apa yang belum? Mikrobiologi. Oh biologi. iya, biokimia. Jangan lupa ada lab hewan juga. Oh iya. Lulus ya. Mau sekalian ditanya dosen pengajar? Nggak usah. Ntar tiba-tiba ujian. Bisa, oke. Berarti banyak juga ya praktikumnya, tapi seru kan? Seru banget. Apalagi kalau ada yang pretestnya tadi. Waduh, seru banget. Kayak tenaga selanjutnya itu kayak seneng banget Iya, ya. kitanya seneng banget. Aku kayak takut. Kalau gua sih tipikal. Tadi lidahnya begini. Belibet. Kalau gua sih tipikal yang suka kalau misalnya farmako kita kan itu Iya. coba obat ke mencit ya. Iya. Nah, itu seru banget sih kita nungguin kayak reaksi mencitnya tuh kayak gimana Iya, gitu. Tikusnya matinya gimana? Ya, terus Iya. kita ada ngebedah katak juga itu di fisiologi Iya, ya. bener banget. Itu buat Itu seru ngeliat banget. sirkulasi. Itu Iya. nah itu yang menurut gua yang seru. Nggak serunya kalau ada post test, pretest gitu loh. Iya, Nggak iya, seru. iya. Kalau menurut gua ya. Iya. Kalau menurut Kak Nadia ini mau pasti seru Iya, banget. seru sih. banget. Mungkin seru gak seru sih sesuai persiapan diri ya. Oh iya benar. Cuman kadang nggak seru juga kan. Oke. Kalau kita kayaknya nggak suka kayak kurang persiapan satu. Kalau gua mah udah hamin seminggu udah persiapan gua. Wih. Ini mah udah persiapan jelas. ya. Tapi waktu itu pas anatomi kan gue keluar terus. Enggak, itu gua ke toilet. Oh, toilet. Ke toilet. Pusing Iya. nggak ada udara dalam ruangan. Nah, bener. Pernah jadi asisten dosen anatomi belum? Waduh. Wih. wih. Ngeri Ngeri Coba banget. tanya balik. Coba tanya balik. Ayo lanjut. Pernah gua udah jawabin gini. Orang yang lanjut back to topic. Back to topic nih. Nah, kalau udah kan kita praktikum semuanya. Terus gimana sih sistem ujian kayak gitu-gitu? Jadi tadi kan praktikum ya. Nah. Ada namanya itu ujian ospek. Apa tuh ospek? Ospek itu Ospek. Kayak ya, gimana, ospek. kayak gimana? Objective, structural, practical, external. Wih. Dia tahu sampai singkatannya loh. Kita tanya kamu Pram barusan. Oh, iya. Tapi kan selanjutnya ada ospe ya. Itu apa ospe itu? Ospek tadi dia udah jelasin kepanjangannya. Kita jelasin, tanya Kang Pram kali ya, gimana sih ospek itu? Oke. Ospek. Iya. Jadi kalau buat ospek itu pasti materinya dari praktikum. Karena kan tadi Wih. kepanjangannya tuh kok Ya, tadi kepanjangannya disebutin. ya kepanjangannya Kepanjangannya dari situ disebut. kan. Iya. Nah, ya, pastinya materinya juga dari praktikum-praktikum yang Oh, udah oke. kita sanain. Ya sebagian besar dari situ sih. Kalau misalnya kita belajar ospek, belajar pas praktikumnya, benar, Oh. pasti ospeknya juga bisa. Jadi kita praktikum dulu nih, beberapa praktikum, habis itu ada ujiannya. Ujian untuk satu praktikum itu namanya ospek. Iya. Berarti ada ospek anatomi, ospek itu. Nah, Iya, kayak gimana sih? bener banget. Katanya sih ospek anatomi itu familiar sama suara bel katanya. Iya, Nah, iya. coba bisa dijelasin nggak? Ada Suasananya gitu pengalaman ya? nggak? Suasananya sih deg-degan banget ya. Iya.
Karena tuh di satu soal itu ada Emang lu gak deg-degan? Gak sih deg-degan. Deg-degan. Lu ini gimana sih? Gimana lanjut. jadi tuh di satu soal itu kita disekat-sekat dari ke teman gitu. Oh, kayak Kita KPU. muter-muter. Oh, KPU bisa Iya, iya. gimana sih? iya bener. Oh itu biar gak nyontek kali ya? Iya biar nggak nyontek. Terus kan kalau misalnya nggak disikat kan bisa gitu. Tapi kan soalnya Be, Soalnya sama kan. Oh, soalnya sama. Iya, Tapi kan muter. Iya di Ya. kok oh iya. Nah, berarti kalau misalnya harus lancar dapat nilai bagus di ospek itu harus menguasai praktikum tersebut ya. Nah, kalau menurut aku setiap dosen jelasin PowerPoint, nah itu tuh kita harus jelasin ulang di rumah. Kita sebut poin-poin pentingnya. Kayak nih di sini tuh bagian ini. Nah, kita catat tuh di buku. Nah kayak gitu lu mau Iya. IP 4 kayak gitu belajarnya. Nah, ntar kita tanya lah tips and triknya. Kita balik lagi ke ospek. Coba maksudnya ospek anatomi itu kan katanya beda lah gitu cara ujiannya nggak di kertas kayak gimana. Coba bisa Oke. dijelasin nggak kayak gimana? Iya, jadinya tuh sistemnya pakai sistem merry-go-round ya. Betul. Iya kan. Kamu betul-betul. Iya ya jawab apa lagi tuh nanti. Daripada jawab salah nanti salah juga. Emang jawabannya udah betul. Nah, kita tuh muterin gitu. Jadi sampai soal habis. Gerak ya gitu. Iya, gerak. Itu waktunya biar kita satu soal tuh berapa menit? Satu soal tuh 1 menit ya kan? 1 menit. Jadi 1 menit kita geser. Iya. Kanan geser. Jadi kalau Jadi- kamu Dia harus fokus gitu ya, harus Iya. baca harus cepet gitu ya. benar kalau misalnya kamu nggak fokus, ya udah ketinggalan. Ketinggalan Kita ya? nggak bakal ke soal itu lagi. Terus bunyi tet itu bener-bener buyar. Terus katanya kalau anatomi ini kayak misalnya dikasih petunjuk kayak misalnya tulang nih. Iya. Dikasih petunjuk tulang di sini ini tuh apa Iya. atau enggak ada juga yang dari kan kadaver tuh kadang ada yang udah dipotong-potong gitu ya. Iya. Nah, itu tuh ada kayak tusuk gitu, ditusuk di bagian itu. Nah, itu tuh apa? Nah, itu sih yang bikin sulit Iya, tuh iya, kayak bener gitu. banget. Karena kan kita harus tahu spesifiknya kayak gimana. Nah, benar. Jadi anatomi banyak banget lah apalagi. Iya. Nah, Ini nih. Ini nih. Itu. Buat kalian ya. Sumbernya itu Ini harus sebenarnya Sobota tuh ada 4 buku ya? Iya. 4 buku. Nah, itu harus masuk otak kalian semua. 3 buku. 3 buku. Satu atlas. 4 satu tipis. Iya. Karena gue punya. Iya. Gue sering buka kok. Baca-baca gue. Aduh, baca-baca kan banyak tulang. Gue lebih seru lihat gambarnya sih. Oh. Ya. Buka-buka doang. Keren-keren gitu kan. Ya. Nah, terus selain itu ada ospek apa lagi nih untuk yang beda-beda gitu? Yang Histo gimana nih Nah, ospek histo histo? juga. juga. Sistemnya kayak merry-go-round gini ya. Betul. Kayak anatomi gini. Sistem apa? Merry-go-round. Oh, itu apa tuh? Itu tuh sistemnya sama kayak tadi, kita tuh dibagi per kelompok, terus kita pindah ke tempat. Oh, pindah-pindah gitu Oh, ya. beda. Nah, Oh, mungkin iya, iya. setiap praktikum itu beda. Per soalnya tuh ada yang 1 menit, ada yang 30 detik atau 45 detik. Itu sesuai dari kebijakan praktikum masing-masing. Berarti kalau histologi itu langsung ke lihat preparat gitu ya? Iya. Oke, Kita selain ke mikroskopnya langsung. Oh, lihat Iya, langsung Iya. gitu. Terus geser isi Iya. jawaban. Nah, ospek itu ujiannya beda-beda lah, banyak Nah, ya. Tergantung praktikumnya sih. Iya. Kita lanjut ke ujian selanjutnya kali ya. Nih, Oke. setelah ospek ada apa lagi nih ujiannya? Di blok 2 ada OSWE ya, Kang? Ada ospek. Apa? Kepanjangannya nanti aja. Iya. Kita langsung Iya, bahas apa-apa. aja. Ya, mas aja. Boleh deh, langsung dulu deh. Kalau ospek tuh kalau di Tuh di blok 2 kan. di blok Iya. 2 kan kita belajar komunikasi kan. Iya. Nah, itu tuh nanti kita juga bakal dikasih tahu gimana sih cara komunikasi yang benar, terus gimana yang salah. Nah, di video ospek biasanya masing-masing dari kelompok itu nanti bakalan dikasih tugas. Tugasnya itu kan membuat video. Nah, video ini Nah, jadi kalau di blok 2 tuh kan kita belajar tentang komunikasi kan. Iya, betul. Dimana nanti kita bakalan diajarin gimana cara komunikasi yang benar, gimana cara komunikasi yang salah. Nah, nanti biasanya di masing-masing kelompok di sekolah itu bakalan dikasih tugas buat membuat video yang nantinya video ini bakalan diputer pada saat ujian. Nah, kita Iya. sebagai mahasiswa yang ujian Iya. itu bakalan mencari tahu ini kira-kira salah atau Salahnya. benar. Oh. Berarti berkomunikasi dengan siapa tuh bukan berkomunikasinya? Allah. Bukan. Ini kebetulan kita podcastnya tentang kedokteran ya, bukan keagamaan ya. Iya. Coba komunikasi dengan siapa? Dengan pasien. Oh, jadi disuruh bikin video komunikasi. Jadi berarti ada yang benar, ada yang salah ya videonya Iya, tuh. Tapi ditugasin, nanti videonya dinilai terus nanti ditampilin gitu. Tampilin pada Terus saat kita ujian. cari tahu lagi nih mana yang benar, mana yang salah gitu. Oke. Selanjutnya ada ujian apa lagi nih di FK? Yang terpenting itu ada MCQ.
Nah, MCQ itu tuh kita ngapain? Sebentar, tadi OSP itu singkatan dari apa? Tadi belum Oh. jelasin Kamprang, Oh, iya. soalnya terlalu capek ya ngomongnya ya. Capek. Coba. OSVE itu OSVE, Objective Structural Video Examination. Kita punya doang video kan. Kalau gue mah udah tahu sih. Oh, apa tadi? Hah? Apa tadi? Pasti. OSP. Tadi ada apa selanjutnya? Ujian apa? Selanjutnya itu ada ujian MCQ. Nah, ujian MCQ ini ujian terpentingnya menurut aku. Kenapa tuh? Kenapa paling Karena terpenting? dari blok 1 kita udah ngerasain ujian ini. MCQ itu multiple choice question, dimana tuh ini pilihan ganda semua. Jadi per blok itu ada 100 soal ataupun 150 soal ataupun 200 soal, beda-beda gitu per blok sesuai banyaknya kita belajar. Mungkin bisa itu dihitungin, ya? itu berapa menit dari misalnya satu soal tuh berapa menit? Kalau misalnya satu soal itu 100 menit. Iya, Berarti soal satu soal 1 menit. Iya. Salah satu. Berarti harus ini ya, harus Satu- satu- harus waktu dan benar ya, Iya, mana yang mana benar. gampang, mana yang susah. Iya. Susah ya berarti ya. Mungkin saking kebingungannya karena buyar kali ya, ada yang tidur atau ada yang apa, itu nggak apa-apa. Nanti Yang penting bakal- selesai. Yang penting Selesai. Dengan nilai yang Oke. bagus ya. Iya. Oke, kenapa nih MCQ ini jadi ujian yang diprioritaskan? Karena pasti yang pertama bobot nilai. Yang Iya, jadi itu benar. biasanya yang paling besar kan bobot nilainya. Iya. Jadi juga biasanya akan berpengaruh ke nilai akhir. Persentasenya ya. Persentasenya. Iya, sekitar 50-60% ya, Bang? Iya, sampai 60%. Oh, berarti selain MCQ ada lagi nggak? Tadi tanya. Iya, Iya, ada. nah MCQ ini yang di komputer itu kan. Iya. Nah, itu juga salah satu kelebihan FK Unjan ini, kita punya ruangan CBT yang mencakup 250 komputer. Gede banget ya Gede pastinya. banget. Jadi Banyak, Pak. Dan itu kita ujiannya udah nggak pakai tulisan lagi, udah full komputer. Susah banget kan nyonteknya. Itu Jangan tuh berharap kita- kamu jangan nyontek berharap. deh FK Unjan ya. disekat-sekat juga ya. Iya. berarti. Ke depan aja sih disekat loh, Iya. kayak Dipantau bener-bener ya, kotak dipantau gitu. depan Jadinya, belakang. terus lewat selain belakang. itu ada dokter-dokter yang Nah, ngawas masih dikelilingin terus ya. dari awal sampai akhir, bentar, panik gak? Berat Iya, dikit. Nah, oke, kita next lagi nih. Ujian selanjutnya ada apa lagi nih setelah MCQ? Ada Osoka ya, Kang? Ada Osoka. Gimana tuh Osoka itu kayak gimana sih? Ya katanya Itu paling seru ya? menakutkan. Paling menakutkan. Paling serem nih. Jadi Osoka ini tuh nggak di semua univ nih ada. Jadinya Nggak Osoka semuanya. ini dari yang diskel tadi, diskusi kelompok, diujianin. Misalnya dalam satu blok kita dapat 12 diskusi kelompok. Kasus ya, 12 Iya, kasus. 12 kasus. Nah, di Osoka ini kita nggak tahu kita dapetnya yang mana, terpilih satu. Oh, jadi kita harus Diundi. tetap belajar semua 12 kasus Benar, itu. iya. Itu sih kayaknya yang bikin Iya, berat ya. benar. Dan kita juga nggak tahu ya yang keluar tuh yang mana. Iya, gitu. karena diundi kayaknya sesuai hoki juga sih. Iya. Nah, itu kayak gimana sih mekanisme ujiannya gitu? Gimana, Kang? Osoka. Buat mekanismenya jadi kita nanti bakal duduk di depan ruangan nungguin ya misalkan kita di sesi 2 ya. Ya. Kita bakal nungguin yang masih ujian di dalam terus begitu ada bel. Nah, ini bel ini Nah, ya, balik lagi kepada bel. FK ini emang sangat familiar Iya, banget Dengan sama bel bel. ya. Di bel ya. Ketika bel nyala berdering gimana tuh? Langsung. Hati juga berdiri. Oh iya. Dan Bukan dengan bel doang ya berarti ya. Biasanya ada waktu juga buat baca soal. Berarti Jadi, kita baca kasus dulu iya, ya. di luar tuh udah ada soalnya, kita baca kasusnya, terus itu nanti ada soalnya juga, terus ada bel lagi, kita baru masuk ke dalam ruangan. Nah, di dalam ruangan itu ada apa sih? Ada Iya, siapa ada gitu. siapa gitu. Nah, di dalam ruangan ini biasanya ada dokter-dokter penguji, Iya. yang mana biasanya emang apa ya expert lah di bidangnya. Berarti 1 lawan 1 tuh. Iya, Satu lawan lawan satu. Oh, iya. Kita face to face jelasin. Nah, itu terus ujiannya kayak gimana? Entah kita tulis apa gimana? Boleh Oke. dijelasin nggak ujiannya kayak gimana? Gimana? Jadi di luar pintu kan ada soal. Nah, jangan khawatir, di dalamnya itu ada soal juga, ada kasusnya juga. Jadi kita nggak perlu ngapalin. Ini mungkin banyak kesalahan buat maba-maba ya. Jadinya kita ngapalin dari luar, kita panik. Padahal di dalamnya juga ada soal sama kasusnya. Berarti itu cuma biar ada gambaran aja Ada ya. gambaran, Biar kita ada masuk gambaran tuh. awal. Oh iya, ada gambaran soalnya kayak gini-gini gitu. Iya, Nggak terlalu benar. kaget lah ya. Iya. Nah, terus Nah, gimana tahu soalnya? setelah itu kita ngejawabnya bagi aku ya yang termuda dulu aja. Kalau misalnya kita Belum ketemu si sobat. Hati campur aduk, tangan kau terus aduk. Belum lengkap kalau belum kopi, lokal latte. Berarti Osoka ini verbal ya, itu kayak menjelaskan secara lancar ke dosen ya. Konsentrasi gitu ya. Berarti Iya. ada satu kasus kita jelasin dari mulai penyakitnya semuanya lah ya, Iya. sesuai soal yang ditanyakan. Oh kayak gitu. Pantes ini menyeramkan. Nah, biasa kalau belajar Osoka tuh banyak yang stres. Kenapa Banyak yang tuh? begadang. Kenapa? Banyak yang Stres
begadang. Oh iya, banyak banget yang begadang. Makanya kalau misalkan biasanya kalau gua ya, gua tuh suka banget ngopi. Oh iya. Jadi emang kalau misalnya belajar ini kan emang anak FK tuh emang kalau belajar identik dengan begadang, Iya. dengan mata pandanya Harus itu. ngopi ya, Iya. harus ngopi. Harus Dan- supaya nggak ngantuk itu ngopi ya. Itu Iya. salah satu tips and trick tuh. Iya. Biasanya ngopi apa sih? Nah, gua tuh punya kopi kesukaan. Ngopi apa sih? Kalau belajar harus minum kopi ini Betul, gitu. dari gua kecil gua udah minum. Lebih baik ya. Itu sengaja biar masuk kedokteran gitu. Oh, Udah iya. prepare banget. Udah prepare banget ya buat begadang gitu ya. Minum kopi apa sih? Lokal latte. Belum ketemu si sobat, hati campur aduk, tangan kok terus ngadu. Belum lengkap kalau belum ngopi Lokal Latte. Kopi Lokal Latte, sobat milik gue. Jadi lokal latte ini ada beberapa varian ya, ada mulai alpukat, banyak lah. Pokoknya kalian bisa cari tahu sendiri dan kalian boleh rasain langsung. Lokal latte ini murah banget. Benar, murah banget. Bisa Kopi nggak bikin ngantuk. Ya, bisa Apalagi buat anak-anak yang emang diharuskan untuk tidak tidur ya. Seperti bisa kami. ditemukan di minimarket terdekat di rumah kalian. Warung-warung juga banyak. Warungnya banyak lah. Back to topic, iklannya Back to sudah topic. selesai. Iklannya sudah selesai, oke. Ujian selanjutnya nih setelah Soka ada ujian apa lagi? Ada OSCE. Ada OSCE. Pasti teman-teman udah pada denger ya OSCE. Oh, belum tuh. Apa tuh Kak? Kan host, aku nggak tahu apa. OSCE. Bunyi bel lagi nih nanti. Oh, bel bel lagi. Bel Kayaknya tiap hari lagi. bel nih bel. Bel kayaknya tiap hari telinga kita penuh bel ya. Iya, kalau misalnya di mana-mana tiba-tiba ada bel kita langsung panik gitu. Ah, Iya. langsung tiba-tiba ujian. Kayak gimana ya OSCE ini? Oke, OSCE itu kita ada beberapa station. Nah, di satu station itu kita ngadepin satu soal yang berbeda-beda gitu. Jadi Berarti satu satu stase, satu kasus Iya, lah ya. benar banget. Jadi gimana ya? Ya, jadi kalau OSCE itu kita ujian yang berdasarkan Belum ketemu peraturan si- medik. Iya. Oh, jadi tramed. Oh, jadi yang udah ditramedin terus diujianin ya. Nah, tramednya tuh kayak gimana sih? Ada nyuntikan ya? Ada nyuntik. Ada apa lagi tuh? Kayak contohin aja beberapa tramed gitu. BTW, tramed itu keterampilan medik ya teman-teman. Ya, Jadi takutnya ada yang miskomunikasi Iya. ya. Sorry ya, guys, aku langsung singkat ya. Oh, oke. My bad. It's okay, it's okay. It's okay. Oke, dilanjut lagi. Lanjut Kang, apa gimana tadi? Ya, kalau contohnya tadi ya ada nyuntik, ada pasang infus, terus Iya. ada Ngejahit ya. Iya. jahit, benar. Setelah itu komunikasi juga ya, kita nyampein kayak misalnya soal ada kasus kita nyampein kasus buruk. Jadi gimana kita nyampein buruk itu ke keluarganya tanpa menyakiti hati keluarga pasien. Oh, dilatih juga Iya, cara kita dilatih. komunikasi ke pasien Iya. ya, terus diujanin tuh semuanya. Iya, karena tanpa komunikasi apa gunanya kita jadi Ih, dokter? benar banget. Iya. Kalau jadi dokter tuh ilmu doang nggak cukup kalau Iya, kita benar. punya kemampuan komunikasi yang jelek. Iya. Itulah kelebihan salah satu kelebihan FK Ujian. Kita diajarkan komunikasi yang jelek. Bangga banget ya sih Mas FK Ujian. Bangga banget. Nih, dan biasanya kalau belajar OSCE itu kita begadang. Belum ketemu si sobat, Udah. Tapi tetap kalau kalian begadang bakalan aneh kalau sih. Dari ujian-ujian semua nih tadi di ujian akhir semester, Iya. tengah semester. Nah, dari Akang Teteh nih, persiapan dari diri sendiri gitu buat ujian besar kayak gitu tuh apa sih kayak persiapannya? Ya, tips and trick lah buat teman-teman kita yang pengen IP-nya 4 Iya, atau buat iya. mahasiswa baru yang memang cara survive-nya tuh masih belum kelihatan gitu dari mulai pola Atau pengen belajarnya masih masuk. dicari-cari lah. Pengen Karena gue masuk. juga semester awal itu masih cari-cari cara belajar diri gue sendiri gitu. Makanya alhamdulillah setelah gue tahu lah cara belajar di FK tuh kayak gimana, nilainya mulai merangkak naik tapi nggak tahu nanti turun lagi ya apa gimana ya. Semoga aja terus Semoga aja. merangkak naik ya. Oke, nih gimana nih ada tips and trick gak dari kakaknya? Oke, jadi dari aku dulu, mungkin kalau misalnya sistem belajar itu bisa ada melihat ataupun mendengar ataupun melakukan langsung atau mempraktekkan. Nah, jadi kalau misalnya aku sendiri, aku sistemnya yang harus ngelihat terus aku mau praktekin. Aku bukan sistem yang mendengar YouTube ataupun mendengar dari temen. Aku bukan gitu. Mungkin kalau misalnya aku udah belajar dari visual, aku udah ngelakuin ini sendiri, mungkin dari ngedengar dari temen mungkin bisa nambah ilmu ya. Kalau misalnya dari kamu sendiri nggak? Kalau dari gua, Iya. kalau dari gua biasanya secara garis besar ya. Iya. Cara belajar itu yang pertama pasti belajar sendiri dulu. Iya. Ya entah itu dengan membaca, dengan melihat video dan lain-lain. Terus kalau misalnya udah masuk nih, udah at least ada dasarnya lah udah dapat, baru diskusi sama teman. Iya, Karena benar banget. dari yang kita belajar sendiri tuh mungkin masih ada Masih beberapa ada. hal yang kita tuh baru tahu gitu dari teman. Jadi penting juga. Jadi belajar sama teman itu penting ya. Iya. Penting, benar. Nah, ini dari tamu undangan nggak akan nanya ke host gitu.
Oh iya, kalau misalnya Kamu dari sana dulu deh, kita lihat dulu. Kita tanya dulu supir angkot. salah. Kita tanya dulu gimana deh, Kalau misalnya cara belajarnya. Aku kakak- pengen tahu deh, dia IPK-nya 4,2 tahu. Oh, tepuk tangan semuanya. 4,5. Aku pengen tahu cara belajarnya dia. Oke. Ya biasalah, kayak cuman kan hamil satu sebelum SKS banget. SKS. Tahu SKS gak guys? Sistem kebut Semalam. semalam nangis. Semalamnya besoknya baru nangis. Iya, Nilainya bantai. aduh. Nah gimana nih kalau Kak Jay? Kalau saya sih sebenarnya kan saya nggak terlalu ambis gitu ya orangnya. Oke. Ya kadang-kadang kan seringnya kebanyakan main gitu. Nah kalau saya sendiri sih biasanya belajar tuh sama temen. Kalau sama sendiri tuh kadang-kadang kalau sama saya punya kakak di kedokteran juga sama. Nah, kita Wih, bantu keren gitu. banget dong. Udah pernah di mana ini? Jadi sama. Kalau kejadiannya udah terbaik banget. Turun temurun ya. Turun temurun. Ini buktinya adiknya. Hey. Semoga sama kayak tetenya ya, amin ya. Amin. Ya pokoknya gitu lah kalau misalnya saya mah harus ada temen lah kalau belajar. Kalau sendiri ada agak mumet. Soalnya kalau ada teteh ya, kalau ada teteh bisa dibantu sama teteh sendiri gitu loh. Itu nanya apa? Nanya langsung jawabannya. Ya kan biasanya kan ya gitulah. Ya, iya. Ya gitulah pokoknya ya, gampang lah pokoknya kalau kata kita. Yang penting kalian harus fokus sebelum melakukan ujian tuh harus belajar dulu lah. Jangan sampai kayak saya. Tapi saya juga nggak apa-apa sih kayak saya. Cuman sebelumnya juga harus belajar dulu lah. Jangan langsung sekebut. Nyicil ya berarti ya? Atau Nyicil, juga. harus nyicil juga. Dari diskel juga harus perhatiin di OSC, OSP sama OSP itu harus diperhatiin juga. Jangan sampai kita kosong otak nih langsung apa Ujian. SKS tipe SKS tadi langsung dilakukan dan besoknya ternyata blank gitu nggak bisa ke Stres ya. Karena dapetnya stres. Kalau Kang Satria gimana nih Kang Satria? Nih kalau gua juga ya. Gua juga awal-awal sebenarnya SKS sistemnya karena kan gua baru masuk banget dah. Masih adaptasi ya? Nah benar banget masih adaptasi. Gua awal-awal pakai SKS. Itu pelajaran ya. Susah ternyata Gua ya. pelajarin ternyata banyak juga nih semalam. Ternyata nggak bisa ya. Ternyata nggak bisa Kalau semalam. nanya nih satu PowerPoint berapa lembar ya kak? Berapa slide biar Satu adik-adik PPT tuh ya, Iya. tergantung dosen dan tergantung blok. Iya. Ada juga kita sampai 100, Oke. 100 lebih juga banyak Iya. loh. Itu satu dosen, sedangkan kita satu blok itu berapa dosen tuh? Banyak Banyak. banget. Ya, belum kita harus baca buku dan lain-lain, ternyata itu hal yang salah. Kenapa ketitir ya oleh adik-adik? Nah, kalau gue pribadi, gue sama nih kayak Kang Pram, gue tipikal yang belajar dulu sendiri, terus habis itu gue belajar bareng sama teman-teman. Nah, pasti kalian tanya-tanya sih, kenapa sih emang belajar bareng teman tuh apa sih gunanya gitu kan? Belajar sendiri juga bisa. FK tuh kita banyak suatu hal yang harus kita lakuin dan harus kayak misalnya osokan kan itu ditanya-tanya langsung sama dosen ya. Gimana caranya kita ngetes gitu. Verbal kita tuh nggak balelo lah istilahnya. Jadi kita coba saling tes sama teman, apalagi OSCE kan. Kita nggak mungkin praktekin siapa yang mau kita periksa kan. Itu juga teman kan. Emang FK itu butuh banget Butuh teman ya. Iya. Terus kalau misalnya teman kita salah satu ngedown, itu tugasnya teman Ya, buat saling nge-up ya. karena banyak banget sebenarnya kalau misalnya harus di-spill ya. Tiap mau ujian itu banyak banget keluh kesahnya, Iya, banyak banget yang ngeluh, tapi itu fungsinya temen di situ saling ngerangkul, Saling support, ya. belajar bareng, akhirnya bisa merasakan begadang bareng ya. Setelah begadang besoknya ujian ya. Setelah itu tergantung amal ibadah sih. Kalau dari gua sih gitu. Sama ibadah Satria lancar. Alhamdulillah. Itu urusan gua dan Tuhan yang Maha Kuasa. Baik. Gak usah di-spill, aduh takut ria. Malu lah. Ya. Oke, kita balik lagi nih back to topic ya. Nih, terus kan kayak dia nih suka main. Gimana sih cara kalau kata orang sih anak FK itu jarang main ya? Jarang banget. Nah, itu gimana sih cara Bener, kalian? iya bener gak sih emang kalau kita tuh jarang main apa bener? Kalau menurut saya main-main aja sih. Enggak, sebenarnya itu tergantung orangnya lagi sih. Iya. Sama tergantung lu ambisinya sampai mana. Iya. Kalau pengen standar aja masih bisa main. Ini Nah, yang gimana sih dinikmati. cara kalian ngebagi waktu antara sosial kalian? Kan kalian kita makhluk sosial dong, kita Iya. perlu dong Bener. main, kita perlu dong ngobrol sama teman-teman. Kalau bisa gitu di rumah terus Nah, belajar tuh stres gua. Nah, gimana sih kalian ngebalancein antara kegiatan sosial dan kegiatan akademik kalian gitu cara belajar? Jadi kegiatan akademik itu kan dari pagi sampai sore ya kita kayak SD sampai SMA ya. Kuliahnya kita tuh beda sama kuliah dari prodi lain. Jadi kita tuh pagi sampai sore tuh full dari Senin sampai Jumat. Bahkan Sabtu pun mungkin ada kelas tambahan. Gak ada ya istilah yang kelasnya siang doang nih, Iya, pagi iya, doang nggak ada, ada. ada banget ya. Nggak ada. Susah ditemukan, sangat iya. sulit bos FK Nah, ini. mungkin kita bisa healing ya, ibaratnya Oh, healing iya. dikit-dikit kita bisa di malam minggu ataupun hari minggunya. Nah,
minggu dari sore ke malamnya itu kita buat belajar lagi buat pelajaran di hari Seninnya gitu. Persiapan ya. biar Iya dapat. bener banget. Intinya apa? Belajar. Jangan lupakan satu kata itu. Tapi kita juga jangan lupain healing itu. Oh iya benar. Perlu banget asli. Aduh, Kalian healing. kamu Oh, lagi ya. nih. Kalau Kang Satria ini gimana Kang Satria? Oh, Aduh, nih, kamu nanya aku. Iya. Kalau aku biasanya kalau misalnya hari akademik ya, kalau misalnya masih masuk, aku biasanya ngajak teman-teman nongkrong. Sambil Itu belajar kalau ya? misalnya ada kegiatan free atau misalnya besok ada tugas fisikal nih, kan kadang kita Saling mumet sharing ya. ya? Ya biasanya kita udah siapin lah jawaban sedikit-sedikit cari-cari. Terus kita eksekusinya di kafe misalnya sambil nongkrong gitu. Sama Tapi teman. pulang ke kosan, kontrakan atau rumah tetap kita nggak beres juga karena banyak banget ya tugasnya. Jadi tetap aja gitu. Kalau Kang Pram sendiri gimana? Apa? Ya itu. Iya. Kalau misalnya apa? Biar balance ya. Biar balance gimana? Jadi yang pasti harus all out sih. Entah itu mau akademik mau healing. Kalau misalnya kita lagi belajar, lagi Full kelas nih belajar. misalnya, ya bener perhatiin gitu dosennya. Terus kalau misalnya lagi di sekolah perhatiin di sekolahnya supaya nanti kalau misalnya ada waktu kosong ya bisa kita pakai buat istirahat. Benar banget. Iya benar banget. Oke. Oke. Sekarang kita selanjutnya ada permainan sedikit buat Permainan apa nih? Disorder. disorder atau Bahasa Indonesia apa kak? ini itu. Gak enak ya kalau di bahasa Indonesia ya. Kebetulan gak enak banget kalau di bahasa Indonesia. Kurang enak lah, pokoknya kita bahasa Inggris disorder. Jadi kakak-kakak ini tinggal pilih aja, nanti kita siapin 2 kata, kalian pilih lebih cocok mana gitu. Oke. Kayak Jawabnya barengan atau gimana? Barengan. barengan ya, harus bareng ya. Dihitung ya? Dihitung ya. Iya. Oke. Yang pertama ini antara e-book atau textbook. Oke, jawabnya barengan. 1, 2, 3. Ibu. Wih. Kenapa tuh ibu? Kenapa nggak textbook? Padahal kan Nah. sama gitu buku gitu. Padahal kan kalau textbook biar kelihatan anak kedokteran banget Iya. gitu, enteng-enteng. Mungkin textbook beratnya berkilo-kilo. Banget, buset. Aduh, Tas nggak apa-apa. Tas kamu bisa jebol kalau Nah. misalnya ini. Cuman kalau misalnya di praktikum ataupun suatu kelas yang mewajibkan bawa dan kamu harus bawa itu. Nah, Oke. benar. Kamu harus punya juga textbook di kosan atau rumah masing-masing. Oke, kalau kamu nih kenapa pilih textbook? Ibu. 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 Sorry guys. Ibu karena ya yang apa ya paling standarnya karena lebih mudah aja sih kan. Kalau misalnya kita belajar tentang apa urin misalnya. Bisa langsung keywords ya? Betul. Oh, bisa dicari gitu ya? Iya. Dan Punya keywordnya supaya yang langsung ketemu. Terus juga beberapa fasilitator diskusi kelompok itu pengen kalau di sekolahnya tuh ada gambar. Oh, ada Oh, iya, fotonya gitu benar. ya. Nah, kalau dari ebook tuh kan kita bisa tinggal langsung screenshot. Terus di zoom ya. Textbook juga bisa tahu di foto. Nah, Scan kalau ya? textbook tuh lebih susah kan, dia harus Iya. foto dulu. Kalau Lebih mahal juga sih sebenarnya. kalau itu kan bisa lebih mudah lah. Oh, iya. Ya. Oke, terus selanjutnya Sat, apa lagi Sat? Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Organisasi di dalam kampus atau luar kampus kampus nih? Oke, jawab 1, 2, 3. Dalam kampus. Saya sama arti banget ya. Aduh. Ya cocok juga Iya, nih. agak bahaya nih. Agak bahaya nih. Yang panas nih. Sebenarnya gue udah nyiapin 1 pertanyaan juga sih. Kita simpen di akhir aja. Ya, kita kasih di akhir. Oke, kenapa nih dalam kampus? Emang kalian nggak minat nih luar kampus kayak contohnya SMKI ya, itu Iya, kan luar luar kampus. kampus. Kalau dalam kampus misalnya contohnya BEM kali ya. Iya. Ini kenapa? Mungkin dari aku sendiri, aku Apa gara-gara kalian gara-gara diundang BEM? Dari makanya Makanya kalian dalam belinya kampus. dalam kita kampus. harus bangga ya. Oh, harus iya. bangga. Iya. Aku Departemen Pendidikan di BEM FK Unjani. Wih. Kalian kenalan ya. Jadi mungkin aku belum bisa ngebalancein kalau misalnya aku juga ikut di luar kuliah. Jadi kalau misalnya dari Kang Pram sendiri gimana? Kalau gue dari departemen Bimbak. Apa tuh Bimba? Bimbak tuh minat dan bakat. Oke. Kenapa lebih milih organisasi dalam kampus? Karena ya sebenarnya bagus juga sih organisasi luar kampus. Kita kan juga bisa punya relasi dari luar kampus ya. Betul Sebenarnya banget. itu juga bagus. Tapi kenapa lebih milih dalam kampus? Karena mungkin kalau dalam kampus tuh bisa lebih nyesuaiin matriks kali ya dari jadwal pembelajarannya. Oh iya benar banget. Karena kalau misalnya Iya. kita luar kampus Ya. tuh bertabrakan sama jadwal internal. Iya. Ini yang bikin podcast ini departemen apa ini? Bimbak dong. Tapi kamu departemen apa? Kamu hostnya nih, hostnya departemen apa? Aku KIK. Weh, KIK. KIK itu apa sih katanya sih? Wis, Komunikasi. waduh nggak tahu pak. Bukan, KIK. Gua laporin. Gua laporin. Pokoknya KIK ada komunikasinya. Komunikasi informasi komunikatif. Ah, salah. Emang benar? Udah nggak tahu. Ya itulah pokoknya.
Oke, selanjutnya saat pertanyaan selanjutnya apa nih? Oke, pilih iPad atau binder kayak nyatet gitu. Pilih Oh, nyatet what? di buku atau di iPad. Jadi sebuah apa kalau misalnya lagi mau belajar atau misalnya nyatet ya, Hmm. di iPad atau di nyatet nih? Karena katanya sih anak Eva tuh familiar dengan iPad banget ya. Katanya sampai iPad bertebaran kayak gitu-gitu. Aduh. Bener gak sih itu? Bener. Bener banget kayak. Belum dipilih. Mereka sudah pilih. Oke, ya. 1, 2, 3. iPad. Wah, lu beda ya? Lu tahu gara-gara tadi keceng-cengin dia ganti sama dia. Sengaja. Gua nggak pernah dia pindah, gua nggak pernah lihat punya pindah loh. Gak pernah ya? Lu iPad ada banyak tuh di rumah. Enggak ada. Justru sejauh ini makanya binder. Oh. Binder. Oke. Binder apa rangkuman temen? Iya. Enggak, sebenarnya kita emang suka sharing rangkuman. Kayak misalnya gue punya rangkuman, Jay punya rangkuman, gue tuker gitu. Iya. Cuman biasanya Jay sedikit banget. Wah. Enggak, bercanda. Back to topic. Kenapa nih pilih binder? Udah tadi. Oh, udah. Emang udah? Apa? Apa sih? Apa tadi? Kenapa pilih binder? Emang belum ya? Belum. Ya, karena sejauh ini makanya binder. Jadi yang lebih milih binder aja gitu. Ya kenapa? Ya binder ada akal Kan FK kita, Fakultas Kocak. Udah lah, nggak usah nanya dia. Kenapa pilih iPad? Oke, kalau iPad kan misalnya dokter nge-zoom ataupun ngidus materi kita langsung tulis di situ. Oh, jadi cepat ya? Oh, jadi kalau binder nggak bisa tulis di situ? Mungkin bisa cuman pasti kita semua bakal lupa ini tuh dokter tuh materi apa, Oh di iya materi apa. benar. Sebenarnya kalau iPad itu enaknya kita bisa coret-coret di PPT. Ya, sebenarnya balik ke masing-masing ya. Iya, Soalnya iya, kayak betul. lebih suka ke binder atau ke iPad atau bahkan ada laptop yang bisa langsung tulis langsung. Oh, iya. Ya gitu. Berarti ada juga yang mungkin nggak nyatet, ada juga yang nge-record dulu ya? Nge-record baru nanti nyatet. Atau kan ada yang mau foto sampai 1000 foto. Nanti- Oke, tadi kan kita udah main games Disorder. Ya. Nah, sekarang kita ada game lagi nih. Never have I ever. Pakai kayak lagu ya? Ah, udah. Nggak usah. Gimana sih games itu kayak gimana? Ever tuh kayak misalnya kalian udah pernah atau belum gitu. Kayak gitu. Ya, kalian nanti tinggal jawab bareng-bareng pernah atau enggak. Kayak kita ikutan juga ya kayaknya berempat ya. Boleh. Boleh. Berarti ikutan juga nih? Ya kita ikutan. Oke, Kita mulai aja ya. Kita mulai ya. Jadi yang pertama itu telat praktikum. Oke, kita jam 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Pernah. Kalian berdua nggak pernah ya? Enggak. Nggak pernah. Oh, berarti emang hostnya doang. Hostnya doang. Emang hostnya doang. Kenapa 1 kok bisa telat? Pernah? Nah, tapi ini for your information aja ya, kalau misalnya kita di FK Unjani ini untuk praktikum ini dikasih kelonggaran untuk telat itu maksimal 10 menit. 10 menit ya? Iya, kalau lebih dari 10 menit itu nggak Nggak boleh boleh masuk. Sama Iya. kayak misalnya nggak lulus-lulus. Nah, Nanti kayak tes gitu. ya? Nah, kebetulan gua waktu itu emang nggak melebihi batas itu, cuman emang agak ribet ya, kita harus menghadap dosen, kita harus jelasin nih kenapa kita bisa telat dan lain-lain. Tapi akhirnya gua Tetap masuk diizinkan ya? untuk masuk karena masih di bawah 10 menit telatnya. Jadi Kalau lu gimana nih, kenapa bisa telat? Saya pernah sama kayak Satria. Gue sampai parkirnya salah satu gitu saat. Oh, sama Mungkin ya teman-teman ada yang tahu lah ya. Ah, Oh, lu. Apa? Jadi pokoknya pernah juga telat, tapi ya sama kurang dari 10 menit juga. Jadi harus ngobrol dulu sama dosennya, bilang kenapa bisa telat, bla bla bla. Dan tetap sih izin masuk, tapi prioritas lagi gitu sebelum masuk. Oke, buat cari amannya ini buat kita semua itu hadir 30 menit 30 menit sebelumnya. Bener banget. Itu saat datang. Gua 30 cuma menit. satu kali itu emang Iya. dan gak mau gua ulangin lagi karena emang agak ribet Agak ribet juga ya. Jadi Paling benar ya. tuh kita maksimal 15 menit lah sebelum Iya. praktikum udah di lokasi gitu, enak juga. Takutnya kan ada yang ketinggalan juga bisa Iya. balik lagi gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Nggak ngerjain tugas praktikum, pernah nggak? 1, 2, 3 jawab ya. Oke. 1, 2, 3 nggak Nggak. Ini bahaya banget ya. Kita aman itu kalau misalnya pernah itu bahaya banget ya. Bener banget, kalau misalnya kita nggak pernah ngerjain nggak ngerjain tugas praktikum tuh biasanya malah disuruh balik lagi Balik kadang. lagi ya. Tergantung sih, tergantung dosen Iya. juga. Tapi kadang-kadang ke di mana labnya tuh nggak boleh masuk ya biasanya. Iya. Jadi emang paling benar kita ngerjain tugasnya dulu dan jangan sampai lupa dibawa tugasnya. Ya, Kayak berarti kan tugas praktikum tuh. Apa yang mau kerjain gitu kayak kamu mau ngapain praktikum kalau kamu nggak ngerjain tugas? Bener banget, karena tugas praktikum tuh itu yang akan kita pelajari Iya, gitu bener biar banget. otak kita ngisi dulu Iya. kayak gitu. Iya. Gimana kamu? Tadi kamu Ya, apa? apalagi tugas praktikum tuh kan biasanya mengenai praktikum yang nanti mau dijalanin kan. Iya. Jadi Dia harus tahu kita- kan. Betul, ngerjain tugas biar tahu mau praktikum Iya. apa. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Diem pas osokan. Ayo, ayo. Waduh.
Aduh, ini pertanyaannya cukup pasti lah, pasti Soal sih. sih gimana kalian menyiapkannya aja sama oke-oke sih. Kita jawab 1, 2, 3. Pernah. Kayaknya kita kompak ya, pernah semua ya. Kayaknya ini yang ada di studio kita juga kan. Kalian kita nggak berempat doang, di studio juga ada teman-teman kita. Teman-teman yang saling support Iya, ya tadi. kayaknya kalian juga pernah kan di Gimana kita jelasin kenapa? Ya, Gimana cara kenapa? dulu pas kalian diem tuh kayak gimana? Iya. Kalau gua tuh Ini juga sharing loh buat Sharing, mahasiswa-mahasiswa lain biar nggak keulang gitu. Iya. Saya sih waktu itu lagi nggak hoki ya, udah belajar beberapa diskret ternyata yang nggak pelajaran yang dapat tuh yang ada dipelajarin gitu. Nah pas di dalam template gue tuh gini, kalau misalnya nggak apa, Ya. Ini ngapain nih? Mau ya jadi gosok ini sampai panas aja. Mau minum kuah. Panas. Gini, jadi gini dong. Saya pelajaran gini, terus habis itu ya paling ya dimarahin lah, dikasih tahu kenapa bisa. Tapi nggak dimarahin banget, cuman ya ditegur mungkin. ditegur ya, karena kan itu sebenarnya buat aku sendiri gitu Iya. sebenarnya. Dokter jadi ngasih ingetin aja, Bener ngasih. Ya kalau aku sih gitu template-nya, terus saya minta maaf dan Iya. Pakai izin untuk juga. remedialnya juga ya nggak diulangin lagi ya. Aku Iya. pelajarin yang ternyata yang aku nggak pelajarin. Coba kalau teman-teman yang lain gimana? Kalau Kang Pram nih, Iya. Sama sih. Ya sama sih. Gini gini juga. Beda pasti. Tiap orang punya cara masing-masing pasti. Gini ya, gini. Itu karena dibalik. Kalau kamu gimana? Kamu begini. Juga gara-gara waktu itu nggak apa ya, ada yang menurut gue tuh susah lah nih diskelnya. Kalau dihafalin tuh pasti bakal makan waktu. Ya sebenarnya harus dihafalin sih ya. Iya. Buat cari aman ya. Iya, Iya. tapi waktu itu emang susah kan, karena susah kan jadi nggak dihafalin. Nah pas Pasrah. diskel malah dapet yang nggak dihafalin ini. Berarti sama ya? Soka. Masa soka. Kok pas diskel sih? Iya, Ya, soka. iya. Kita lanjut. Tanya Nadia gimana nih? Oke, kalau aku mau blank itu pas udah terakhir-akhir. Hmm. Kayak soal yang bener-bener aku nih tahu, aku tuh udah lupa. Cuman kenapa aku nggak ngelakuin lagi? Nah, cara aku buat ngerjain itu, aku bilang nih, izin dong. Kita berdaya. Kita berdaya. Tapi masih ada yang terjawab ya? Iya, dengan Kalau saya beda. Coba tanya dulu IP-nya deh, tanya dulu IP-nya. Beda ya. dengan kita sopan kayak gitu, mungkin dokter ada yang belas kasihan ke Oh, kita kayak, iya. kamu ingat gak materi ini? Mungkin ada bantu-bantuan Dipancing-pancing gitu iya, ya. dipancing. Dan kitanya juga harus gerak. Kalau Iya. kita pancing tapi kita nggak makan kayak buat Iya. apa? Nanti dokternya juga kayak, oh ini gak ada usahanya Iya, gitu kan. benar. Tapi buat teman-teman yang nonton video ini ya, maksudnya kita belas kasihan itu bukan berarti kita nangis Iya. pas di ruangan ya. Yang ada itu malah dosennya marah-marah. Iya. Kayak gitu. Terus kalau gue pribadi nih, Iya. gue pernah awal-awal sih, karena kan kita soka dari awal ya. Iya. Dari semester 1 tuh blok 3 Kaget kalau ya nggak salah. berarti Iya, ya? kaget tuh. Terus kebetulan kasusnya banyak kan. Terus gue belajarnya emang gak jauh-jauh banget, agak mepet tapi gak mepet SKS banget kayak dia. Gue masih 2 hari, 3 hari. Cuman emang karena kasusnya banyak, terus gue juga belum ngerangkum. Gue belajar ternyata udah kesepakatan sama teman-teman karena gue belajarnya bareng kan. Iya. Udahlah, dipaksain Pancing, juga gak bener pancing. kan. Dipaksain juga gak bener kan. Kita mah 2 hoki aja. Iya, ternyata hoki gue dan teman-teman sedang tidak ada. Iya, gue masuk tuh pas gue baca kan. Aduh, ini mah yang gue pelajarin ya. Terus di dalam gimana? Di dalam Nah, gimana? di dalam gue ngomong yang seinget gue aja. Seset, ada juga gue udah jelasin ternyata salah yang gue jelasin ya. Tapi nggak apa-apa, itu Iya, usaha. minta revisi paling bilang aja izin dokter gini. Gini. Iya, terus kalau gue sih kebetulan tiba-tiba waktunya terasa lama ya. Tapi kalau kita hafal tuh terasa cepet. Cepet gitu ya. Bener banget tuh. Jadi gue akhirnya minta maaf, terus ditanya kenapa kamu kayak kok bisa sih nggak belajar. Terus gue bilang, Jin dok, saya belajar, cuman saya belajar kasus yang lain gini-gini karena waktu oh ya udah kedepannya diperbaikin lagi aja. Iya, Gitu. Jadi tergantung dosennya juga Tapi sih. pas kita remet kita udah bener ya. Iya, Ya, terus sampai nanti remet paling ulang. sambil nungguin itu kan diem-dieman ya. Itu Iya. keringetnya langsung keringet dingin Iya, tuh. lama Kok banget waktu ya. masih nyala tapi keringetan gitu ya. Bener, Waktu bener. tiba-tiba lama, bel nggak bunyi-bunyi. Nah kayak gitu. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Nge-rap pas OSCE kayak buset gitu karena kan kita di waktu ya. Nah, pernah nggak? Oke, 1, 2, 3. Pernah. Ya, mungkin semua orang tahu ya. Selalu ya. Dan pasti kalau misalnya pasti itu pasti karena kita nge-rap karena Iya. di batas waktu berapa menit? 7 menit ya. Belum baca soal 1 menit juga Iya, kan. benar, jadi Jadi ada total itu. 6 menit. Nah, terus juga kalau misalnya kenapa kita paling malu tuh kalau kita pas belajarnya malam-malam kita nge-rap sendirian, Bro. Iya, kayak ngomong Ya kayak orang gila ya. Apalagi kalau tetangga aku sebelah bukan anak kedokteran, ini ngapain? Nah, Assalamualaikum, gitu. selamat pagi ibu, perkenalkan
sih dokter ya. Gitu aja terus. Tempel Jadi juga kalau gitu. kampung gimana nih belajar OSCE-nya nih? Sama, bareng-bareng kita. Iya. Kalau gue lebih ke bareng-bareng. Terus pas komunikasi sih, blok 2 tuh OSCE-nya. Nah, itu kan kita full komunikasi ya, Iya. jadi pasti nge-rap banget. Iya. Ya gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Anatomi Anatomi Wansut. Aduh. Ya. Tiga dulu ya, tiga dulu. Oke? Oke. Ini kalau sekali juga gak apa-apa kan? Banyak sih gua. Yeay. Orang sekali tuh langsung happy langsung ngajak malam-malam langsung main. Bener. Itu kan self reward. Iya. Kita harus ngajak main. Besoknya Oke, kita balik lagi back to topic. Pernah nggak pernah? 1, 2, 3. Nggak pernah. Pernah. Aku mah. Ih, kamu malu-maluin banget. Tapi malu di video loh. Aku second shoot. Oh, iya. Emang gimana ya? Kayak pembelajaran kayak aku mah nanti aja kasihan teman-teman yang lain. Oh, iya benar banget. Strategi. Strategi. Yang penting kan masuk. Iya. Emang sengaja pengen keluar dulu kan, Iya. menghirup udara Ya, segar kayak dulu. masuk udah pengap gitu Iya. dalam tuh kayak Ramai ya. yang santai dulu gitu sampai ingat-ingat itu pelajaran sebelumnya kayak gimana. Oh. Ya gitulah biasa. Kan orang-orang tuh beda ya pembelajaran kayak gimana. Ya, Nih, gitu. kalau Kampron sama Ten aja gimana nih? One shoot kan? Iya. Oke. Seneng banget ya untuk itu maksud. Saya nggak pernah nih. Saya rasanya gimana sih? Sharing-sharing perasaan kali ya, One Sharing Shoot. perasaan. Tapi jujur lu ya. Kayak Jujur lu ini kali. Gitu. Iya. Sis. Iya, pas gua nggak nyangka loh sama gua. Sisa tiba-tiba gua sejajar Langsung sama ngeliatin orang lu, pintar. kan? Iya, langsung. Gua ngeliatin lu. Kok bisa? Maksudnya langsung orang-orang langsung lihat ke gua. Orang-orang langsung lihat ke gua kayak kok si gak percaya itu emang gua pintar. Oh. Gua cuma emang orangnya tuh gak mau sombong. Iya. Mukanya gua tau muka dia pas lagi langsung Weh, enggak. Kalau gua gak gitu gua langsung malu-malu. sombong bener kata gua nih. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, rebutan nomor diskel sama bangku ruang diskel. Ngerti kan pertanyaannya? Ngerti ya? Kan? Karena kan kita kalau diskel suka ke bagian presentasi, kita Iya. suka berebut tuh. Iya. Gua nomor ini. Biasanya sih gua nomor 1 ya. Sorry. Karena itu Pengen paling yang gampang. Gua biasanya bagian presentasi nomor 1 nih. Kalian pernah apa gak pernah? 1, 2, 3. Pernah. Kalau gua nggak pernah. Oh, lu mah Orangnya nih ya. terakhir. Kalau gua diskel gua paling telat. Oh, iya. Ini udah nggak bisa Kalau lagi. misalnya gini, yang ada aja dulu gitu. Mau yang terakhir ya nggak apa-apa. Yang penting gua bisa jawab. Karena gua belajar sebelum-sebelumnya. Gua telat tuh karena gua belajar dulu sebelum-sebelumnya. Oh. Oke, Ini kalau kampram gimana kampram? Enggak, ini belajar kan ngeprintnya ini numpang. Ya kan gua mau. Kalau tuh Kan rumah gua jauh, bro. Kan lu nggak ikhlas ya kalau dikembangin ngeprint. Nggak ikhlas ya lu. Parah banget. Kalau Ten Nadia nih gimana? Oke, kalau misalnya aku sendiri pertama kan paling banter itu sekitar 30 menit sebelum diskel udah nyampe ruangan. Dengerin. Ya. Belajar rajin lah malu. Iya. Nanti next. Apa? Mungkin kita ini ya milih bangku yang strategis di mana, terus cari nomor yang menurut kita mengerti gitu. Biar pas jelasinnya mudah. Oh, ngerti semua. Kalau Ini. gua Nah, kalau gua tuh biasanya kalau nggak nomor pertama itu nomor akhir. Nah, misalkan di disco gua tuh kan nomornya sesuai bangku ya. Oh, Makanya iya. sebenarnya beresiko juga loh nomor 1 paling dekat sama dosen. Sama-sama. Oh, itu cukup beresiko ya. Cuman enaknya gampang. Tapi itu kalau misalnya ada apa-apa yang dituju pertama paling dekat Ya, kebetulan. bener. Tapi gua lebih baik mengambil resiko itu. Supaya Jadi biasanya gua nyari nomor 1 atau kan nomor terakhir. Tapi gua sering banget sih di tengah-tengah. Kalau misalnya ini, kalau misalnya lagi kadang-kadang emang di tengah tuh biasanya ada anak ya. Nomornya tuh berat. Iya, bener banget. makanya kan pada perebutan. Yang gitulah biasa anak-anak yang pengen pilih nomor lah. Aduh, biasa. kalau gua mah enggak sih, gua mah ikhlas aja ngejelasinnya karena gua ngerti semua. Ngapain milih nomor 1? Hah? Habisnya Enggak, maksudnya gua pilih nomor 1 tuh biar gua pas nomor lain itu gua fokus nyatet, gua fokus mendengarkan dosen gitu. Gitu ya. Karena kalau diskel tuh langsung kan, jadi beres Iya. diskel kita langsung dikasih tahu kan, dievaluasi lah. Istilahnya mana yang salah, mana yang benar kayak gitu. Nih, ternyata kita udah ada di penghujung acara nih ya. Gak kerasa ya? Gak kerasa banget kita kalau Seru ngobrol kayak gini ya. Iya. Kalau seru nih, kita ketemu lagi kapan nih? Nanti kali ya pas masuk ya. Selanjutnya mungkin kita nanti lagi kita masuk ya Iya. sama teman-teman semua. Oke nih, kita juga mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Nutrifood. Udah ini ya, Dibantu sama banget kita ya, udah ada kolaborasi sama Podcast Beb. Podcast Beb. Nih, ada Lokal Latte, ada Hilo, ada Elmen. Ada juga Tropika Nasdem ya. Iya, Mungkin jelas. teman-teman juga kalau yang mungkin pengen nutrisari ya, nutrisari. Iya, nutrisari juga. Oh, sausnya. Segar ya? Kalau mau segar Nutrisari, kalau mau kopi Lokal Latte, kalau mau susu ada Hilo dan Elmen. Banyak Mungkin ya, banget ya. banyak banget ya. Mungkin banget. Jangan lupa yang sudah menemani kita juga. Sobota. Ya, juga Aku apa? jangan di seumur hidup kita. Oke. Oke,
Kayak ada closing statement nggak nih dari Pram dan Nadia? Ya, mungkin dari Pram dulu. Ya intinya buat mahasiswa kedokteran tetap semangat, tetap fokus buat menjalankan kuliahnya. Karena kan di kedokteran juga nggak gampang ya buat survive. Tapi ya dengan kita bisa fokus, bisa semangat, terus juga jangan lupa ya ada healingnya juga lah. Oh iya. Pasti bisa kok. Oke, mungkin dari aku sendiri, benar yang kata Kang Pram bilang, kalau buat aku buat mahasiswa baru, welcome to the club, enjoy your time in Jenny. Cheers. Lanjut aja. Mungkin 1 tahun pertama di FK itu emang berat banget. Nah, kalian jangan fokus ke diri orang lain, kalian jangan lihat ke diri orang lain, mungkin pada ambis dan pada pintar semua. Kalian cuma fokus ke diri kalian sendiri, fokus on your goals. You deserve it to appreciate yourself. Oke? Jadi, be a blessing for yourself. Thank you. Artinya dengerin ya. Tetap semangat. Kuatkan mental ya. Nah, coba Kang Sat ada nggak? Closing statement dari gua sih harus punya teman ya. Iya, bener. Harus punya teman, terus juga ya belajar bersosialisasi. Jangan lupa lebih dibagusin lagi lah cara berkomunikasi karena jadi dokter itu sangat diperlukan. Jangan malas-malas belajar baru main. Tetap ada mainnya, tapi kita jangan lupa juga belajar. Benar. Tetap semangat dan jangan lupa bernafas sih kalau. Ya maksudnya jangan gara-gara stres kita mengakhiri kan. Jangan, Nah, jangan. boleh kayak gitu. Mungkin dari Kalau Bang J ini Bang kalau J. dari gua sendiri sih yang penting punya tujuan lah. Tujuan pada masuk kedokteran tuh buat apa? Buat jadi apa? Ya buat Punya niat gak sih? Yang penting Iya. itu niatnya. Ya. Kalau kita udah niat mah seberat apapun pasti bakal Iya, tetap benar. survive. Mungkin nanti nggak bakal kerasa ya. Ya, kayak contohnya mungkin tujuan karena orang tua, pemain orang tua atau mungkin ingin jadi dokter gitu deh untuk kedepannya. Karena kalau misalnya kita lagi down-downnya, kita bisa balik lagi ke apa Motivasi sih tujuan awal. kita, motivasi awal kita. Apalagi buat kalian yang jadi dokter pertama di keluarga ya. Semangat. Bener banget tuh. Itu jadi apa? Berat. Motivasi yang Kalau dokter pertama kan gak bisa nyontek ke kakak ya, kalau bisa nanya-nanya ke kakak ya, kalau ada apa-apa ya. Jadi harus benar-benar intelek sendiri ya. Iya, benar. Tapi bisa kok. Bisa. Tenang aja. Santai-santai. Tahu-tahu sumpah dokter aja. Amin. Ya pokoknya jangan dibawa stres lah. Benar banget. Harus punya teman juga, tujuannya kemana? Harus punya tujuan juga. Ya pokoknya sehat-sehatin diri lah. Oke, Sat. Mungkin itu aja ya yang Ya. bisa kita sharing-sharing untuk episode kali ini. Nggak kerasa ya ternyata ya kita Benar udah banget. pusing banget sekarang. Makasih juga nih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga buat Ade Sarati Iya, sama terima kasih Kak. Bang. Tepuk tangan buat kita. Gua Satria. Gua Jay. Sampai jumpa lagi di Podband selanjutnya.